tepatnya tentang materi perulangan pada bahasa C. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai percabangan, yaitu if else atau switch case. Nah, oke, kita langsung saja ya ke materinya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mengenai materi pemahaman, yaitu tentang pengulangan pada bahasa C. Sebelumnya kalian masih ingat kan tentang if else dan switch case? Nah, jadi if else switch case ini seperti ini ya. Ada ya atau tidak, benar atau salah gitu. Kalau benar ke sini, kalau salah berarti ya terima kasih sudah belanja. Kemudian ini juga banyak contohnya ya mengenai switch case. Ini if else yang ada else if-nya. Jadi jika nilai ini jika salah berarti kan turun ke else if, dan else. Nah ini sudah bisa dipelajari lagi ya nanti ya kalau ada yang belum mengerti gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke perulangannya. Saya akan bacakan di sini capaian pembelajarannya, yaitu menerapkan statement perintah untuk kontrol perulangan for, while, dan do while. Kemudian membuat aplikasi perulangan sederhana menggunakan struktur while, do, dan for. Oke, ini contoh sederhana gitu dari perulangan ya. Di sini kan kita bisa lihat ya bahwa kita bisa aja melakukan perulangan dengan cara otomatis, dengan cara manual, yaitu dengan di printf tutorial pemrograman dicetak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali, tapi dengan cara printf tutorial pemrograman dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan cara seperti ini itu bakal susah nanti di selanjutnya. Kalau kayak gini emang gampang, tapi nanti di pembuatan program yang lebih expert lagi gitu tidak bisa memakai cara seperti ini. Nah, kita masuk, apa sih pengertian dari perulangan? Perulangan yaitu suatu aksi berdasarkan suatu kondisi atau sebanyak n kali. Jenis-jenis perulangan. Nah, perulangan itu ada 3 ya. Di sini ada while, do while, dan for. Apa sih bedanya while, do while, dan for? Kita langsung aja. Apa sih while? While itu pernyataan ini berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali. Selama ungkapan bernilai benar, pernyataan akan selalu dijalankan. Jadi misalkan kita ingin mencetak angka 1 sampai 10. Nah, jika angkanya masih kurang dari 10, maka akan selalu dicetak 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini ada itunya ya, strukturnya, yaitu while, ungkapannya, kemudian pernyataannya gimana. Jadi di sini kita akan menuliskan misalkan while bilangannya lebih kecil dari 5, berarti kan itu perulangannya sampai mengulang sampai 5 kali seperti itu. Pernyataannya gimana? Pernyataannya mencetak angka 1 sampai 5 gitu. Nah, bagian pernyataan akan dieksekusi selama ungkapan dalam while bernilai benar. Pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Kemudian, kemungkinan pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali jika ketemu kondisi yang pertama kali bernilai salah. Jadi jika di sini ungkapannya sudah pertama kali diungkapkan sudah salah gitu ya ungkapannya, maka tidak akan terjadi perulangan seperti itu. Pernyataan perulangan dengan while akan selalu dikerjakan jika ungkapan selalu benar. Oleh karena itu, kita harus membuat kondisi suatu saat ungkapan bernilai salah agar perulangan berakhir. Nah, kan tadi kita udah ungkapannya bilangan lebih kecil sama dengan 5. Nah, jika tidak ada di pernyataannya tidak ada yang menambahkan bilangan, misalkan bilangan pertama kan 1. Jika di pernyataan ini tidak ada yang menambahkan bilangan itu, jadi kan bilangannya tetap 1 tuh. Nah, maka perulangannya akan terus berjalan. Maka akan terus mencetak bilangan 1, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini
contohnya kita akan langsung saja membuatnya di kode blok. Di sini saya tadi udah buat ya. Nah ini pertama-tama kita ini ya, integer bil sama dengan 1. Kita inisiasikan dulu bilangan ini sebagai 1. Kenapa? Karena kalau tidak kita inisiasikan sebenarnya bisa aja gitu, bil aja seperti ini bisa, tapi kurang, nantinya akan ada kebingungan. Bil ini lebih baik kita inisiasikan saja gitu langsung, misalkan sama dengan 0 atau sama dengan 1. Nah kemudian while ungkapannya bil lebih kecil sama dengan 5, artinya kita akan mencetak ini ya, bilnya tidak akan lebih sama dengan 5, kan ini 1, tidak akan lebih dari 5. Apa sih yang dicetaknya di pernyataannya, yaitu persen D dari bilangan. Bilangan ini kan ini 1, nanti akan dicetak 1. Kemudian bil plus plus ini gunanya untuk menambahkan bilangan. Jadi ketika pernyataan ini sudah dicetak, kemudian bilnya itu ditambah 1. Jadi setelah perulangan selesai, bil nambah jadi 2. Kemudian dicek lagi bilnya masih lebih kecil dari 5 enggak. Kalau masih berarti cetak lagi, tambah lagi. Kita akan coba di run. Hasilnya seperti ini ya. 1 2 3 4 5. Jadi di sini dia mencetak angka 1 dulu terlebih dahulu, karena kita inisiasikan bilnya sama dengan 1. Ketika 1 lebih kecil sama dengan 5, karena bilnya sama dengan 1 ya, berarti benarkan langsung masuk ke pernyataannya, dicetak bilnya dicetak 1, bil plus menjadi 2 kan, kemudian dicetak lagi 2 lebih kecil dari 5, masih benar. Jadi dilakukan terus berulangan sampai dengan 5, lebih kecil sama dengan 5, seperti itu. Bagaimana kalau ininya sama dengan dihapus ya, seperti ini, itu akan hasilnya akan jadi seperti ini, 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Kenapa tidak sampai 5? Karena kondisinya tidak sama dengan 5. Jadi kalau 5 itu kan udah enggak lebih kecil dari 5 kan. Jadi dicetaknya 1 sampai 5. Bagaimana kalau bilnya sama dengan 0? Maka hasilnya dari 0, 1 2 3 4 5, seperti itu. Ya, mengerti ya untuk while. Kita lanjut ke do while. Pengulangan dengan do while seperti halnya perulangan while, perulangan dan do while ini juga digunakan untuk mengajarkan sebuah atau kelompok pernyataan berulang. Bedanya dengan while adalah pernyataan do while akan mencetak kondisi di belakang, sementara while cek kondisi ada di depan. Jadi perbedaannya di sini. Kalau do while itu kita tulis dulu do, baru pernyataannya dulu apa, kemudian baru ungkapannya dicetak di akhir. Kalau tadi kan while dulu baru pernyataan. Nah itu bedanya. Perbedaannya sangat signifikan sih nanti pas dijalankan gitu. Karena kan ini mencetak terlebih dahulu kondisinya ya, baru dicek ungkapannya. Nah, bagian pernyataan 1 hingga pernyataan N ini ya, pernyataan 1, 2 dan sampai dengan N dijalankan secara berulang sampai ungkapan bernilai salah. Pengujian ungkapan dilakukan setelah bagian pernyataan, maka pada pernyataan do while minimal akan dijalankan sekali, karena begitu masuk ke blok perulangan. Tidak ada cek kondisi tetapi langsung menghasilkan nilai. Jadi gini, kan kalau tadi while itu jika kondisinya salah maka pernyataan tidak dicetak. Nah, tapi kalau do while ini jika pernyataannya ungkapannya salah, cetak dulu pernyataan 1 sampai dengan N nya, baru dicek ungkapannya. Jika salah ya sudah selesai, berarti nggak ada perulangan, seperti itu. Nah ini contohnya do while. Kita akan langsung aja kita buat file baru aja ya, new projects console application bahasa C do while.
dia. Oke. Nah, untuk pertama kali apa yang harus dilakukan, yaitu seperti biasa kita inisiasikan dulu integer bilangan sama dengan 1. Kemudian gimana? Kemudian kita lakukan perintah do. Pernyataannya bagaimana? Apa yang akan dicetak? Printf, kita sama aja kayak tadi ya, %d -n ini untuk enter ke bawah. Kemudian %d apa yang akan ditampilkan, yaitu bill, koma jangan lupa, kemudian bill plus. Oke. Kemudian while bill lebih kecil sama dengan 5. Nah, kondisinya seperti ini. Kita langsung chat, mulai aja. Ada yang salah nampaknya di expected. Oh, ini kurang titik koma. Nah, hasil yang dicetak sama ya yang tadi ya, karena emang ini menampilkan seperti yang tadi. Apa bedanya di sini? Jika ininya langsung 6, pasti akan dicetak 6. Bedanya kalau sama while, kita while lagi, ini ya while, jika bilangannya kita tulis 6, kan nggak akan keluar 6 nya. Itu bedanya di situ. Terus di ininya juga, di penulisannya juga kita harus tulis do dulu, kurung kurawal, baru pernyataannya apa, kondisi penambahannya gimana, langsung kemudian ungkapannya gimana gitu. Karena kalau ini bill lebih kecil sama dengan 5 gitu. Udah mengerti ya untuk do while dan while? Bedanya cuman kalau while ininya di bawah, jadi di bawah seperti ini. Di bawah seperti ini. Nah, kalau while kan seperti ini, ininya hapus. Nah, ini while. Kalau do while seperti ini. Jadi bedanya kalau while itu ungkapan pernyataannya di bawah, kalau do while pernyataannya di depan. Oke. Lanjut ya ke for. Sama seperti pernyataan perulangan while dan do while, pernyataan for juga digunakan untuk mengerjakan pernyataan atau sekelompok pernyataan secara berulang. Bedanya adalah dengan pernyataan for, perulangan akan dikerjakan dalam hitungan yang sudah pasti, sementara while dan do while tidak pasti gitu ya. Apa sih pastinya? Jadi seperti ini, ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3. Jadi kalau di for itu kompleksnya ada berapa? Ada ungkapannya dicetak dulu di awal, kemudian pernyataannya gimana. Nah, untuk ungkapan 1 ini merupakan pernyataan inisialisasi. Jadi kan kalau tadi yang while do while itu kita inisiasikan dulu di awal, nggak di dalam while-nya gitu ya. Sebenarnya bisa di dalam while langsung juga bisa. Kalau kita inisiasikan berarti di sini ungkapan 1 yaitu bill sama dengan 1 kan itu. Kemudian ungkapan 2 sebagai kondisi yang menentukan pengulangan terhadap pernyataan atau tidak. Jadi di sini tuh yang tadi misalkan bilangan lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi ini awalannya, ini akhirannya gitu. Nah, untuk ungkapan 3 sebagai pengatur variabel yang digunakan di dalam ungkapan seperti itu. Jadi di sini yang ambil plus-plusnya gitu ya. Oke. Ini contoh for, kita langsung ke codingannya aja. New file, project, console application, bahasa C. Oke.
for. Ininya hapus saja ya. Nah, oke. Karena ini for gitu, kita langsung inisiasikan aja di dalam for dalam kurung integer bill sama dengan satu integer bill sama dengan satu titik koma bill lebih kecil sama dengan 5 titik koma bill plus kemudian kita ini ya kurung awal, kita tulis pernyataannya printf putih %d slash dan kebalik slash kebalik koma bill jangan lupa titik koma. Oke. Nah, simpel kan, cuma segini gitu kita udah bisa melakukan perulangan. Hasilnya gimana? Apa yang salah dari ini, yaitu oh ya ininya billnya beda sama yang ini. Artinya apa? Di sini harus sama ya. Jika yang diinisiasi bill ya kesini juga harus sama bill karena L nya 2 jadi beda bilangan. Nah, hasilnya sama aja ya 1 sampai 5 seperti itu. Oke, kita coba di sininya plus 2 bill plus 2 1 terus ya karena salah gitu ya ininya bill sama dengan bill. Nah, kalau tadi salah, kalau ini bilang 1, 3, 5 artinya apa? Jadi di sini tuh bill bilangannya berapa kan tadi 1 tambah 2 jadi 3 tambah 2 5. Jadi yang dicetak 3 angka aja selesai gitu. Karena di sini sampai 5. Kalau di sini sampai 100 kan ya. Maka dicetak sampai angka 100. 1, 3, 5, 7, 9 15, 13 dan seterusnya sampai 99. Itu 100 kan angka genap jadi tidak bisa sampai 100. Nah, gimana? Sudah mengerti kan tentang perulangan? Jadi perulangan ada 3, while, do while, for. Gampang ya. Oke, selanjutnya ada quiz. Nanti quiz ini akan saya upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, boleh menggunakan yang perulangan yang mana saja ya, boleh pun menggunakan while, do while atau for. Di sini saya akan memberikan contohnya sedikit. Jadi nanti kan ini sudah bisa dijalankan ya, mencetak angka 2 sampai 100. Ternyata tadi sudah benar ya, tinggal diganti sini aja jadi 2. Udah bisa deh 2 sampai 100 2, 4, 6 benar tidak? Nah, sampai 100. Oke, mudah kan ya, tapi karena ini udah ada gitu ya, kita balik. Jadi saya balik di sini, kalian harus mencetak dari angka 100, nilai awalnya 100 sampai angka 2. Nah, seperti itu ya. Sebelumnya kita bahas kesimpulannya dulu ya dari pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya dalam bahasa C itu ada perulangan untuk melakukan mencetak angka sebanyak-banyaknya gitu dengan cara diulang itu. Nah, perulangan ini ada 3, ada while, do while, dan for.
Bedanya apa? Bedanya di strukturnya. Kalau while itu ungkapannya dicetak di pertama, kemudian pernyataannya apa. Kalau do while itu pernyataannya dulu dicetak, baru ungkapannya benar atau salah di akhir gitu. Kalau untuk for ini langsung dijabarkan di dalam for-nya, nilai awal, nilai akhir, dan nilai yang yang menambahkannya seperti itu. Nah, jadi itu untuk pembelajaran kali ini. Kan materi yang saya sampaikan, bagaimana sudah pada mengerti? Jika ada yang belum dimengerti bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau Google Classroom. Nah, untuk tugasnya saya upload di Google Classroom, jadi tolong dikerjakan ya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.